Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Untuk kali ini langsung saja ya. Kemarin kalian sudah melaksanakan PTS atau penilaian tengah semester. Nah, untuk materi KJD kemarin sudah dikerjakan dengan baik. Nah, sekarang mungkin kemarin banyak yang masih bingung ya. Ada yang kurang jelas karena belum baca tutorial ataupun materi yang saya sampaikan di classroom. Ini akan saya bahas untuk soal PTS ya. Oke, nomor 1. Oke, ini ya, jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antara komputer untuk saling berkomunikasi dan bertukar data. Agar fungsi jaringan komputer dapat bekerja, maka salah satu syarat setiap bagian dari komputer adalah, nah sini sudah dijelaskan ya, bertukar data. Bertukar data itu tidak harus mereknya sama, tidak harus mempunyai spesifikasi sama. Jadi misalnya komputer saya mereknya Acer, punya kalian mereknya Asus, itu masih bisa untuk bertukar data. Spesifikasinya sama, tidak harus ya. Jadi laptop saya RAM-nya 2 GB, laptop kalian RAM-nya 4 GB, itu juga masih bisa. Dapat meminta dan memberikan layanan. Nah, maksudnya di sini layanan data ya. Yang penting ada aksesnya. Misalnya kalau kita mau sharing pakai LAN, ya ada LAN card atau colokan kabel LAN-nya. Terus dapat mengirimkan. Jadi LAN card-nya itu berfungsi, antara yang mengirimkan dan yang menerima itu berfungsi dua-duanya. Jadi jawabannya C ya. Kalau dapat terus internet tidak harus ya, pakai jaringan LAN itu sudah bisa. WiFi bisa, tapi pakai LAN juga bisa, nggak harus WiFi. Yang paling benar C. Nomor 2, perhatikan gambar topologi jaringan berikut ini. Nah, di sini ada komputer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengahnya ada switch atau hub. Nah, ini tinggal dibentuknya seperti apa ini? Nah, bentuknya seperti bintang. Ini jawabannya star ya, B. Kalau peer-to-peer itu cuma dua komputer misalnya komputer sama HP, itu maksud peer-to-peer. Komputer satu dengan komputer yang lainnya, laptop satu lainnya, itu namanya peer-to-peer. Mesh itu nanti jaringannya lebih ribet. Ini terhubung lagi itu mesh. Ring tidak ada hubnya ya, langsung muter gini. Untuk lingkaran. Star nih ya. LAN, kalau LAN itu peralatannya ya, namanya bukan topologinya, tapi nama jaringan lokal, area network. Selanjutnya, nah ini perhatikan gambar topologi yang berikut ini. Ini termasuk jaringan apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau cuma dua perangkat itu biasanya disebut peer-to-peer. Lanjut. Yang nomor 4, gambar berikut ini termasuk topologi apa? Nah ini ya, bercabang seperti akar atau ranting, itu namanya tree atau pohon ya. Peer-to-peer tadi yang 2, mesh itu banyak, ring, muter, star yang tadi bercabang. Terus kemudian nomor 5, topologi jaringan ring dan star merupakan topologi jaringan yang melibatkan banyak komputer dengan penataan yang hampir sama. Berikut ini manakah yang merupakan keunggulan dari topologi star? Kalau star itu semua komputer terhubung langsung, tidak ya, tadi cuma terhubung ke hub ya. Terus ada server, tapi nggak ada servernya. Tapi ada ya star yang pakai server, tapi kita fokus ke hubnya saja. Jaringan terpusat pada suatu switch. Nah ini ya, tadi ada hubnya terpusat. Jadi komputer nggak usah terhubung komputer, cukup lewat hub saja. Sederhana, kurang sederhana ya, lebih sederhana peer-to-peer. Di jawabannya tetap C yang paling benar. Bentuknya bagus, nggak pengaruh. Selanjutnya nomor 6, berikut ini manakah yang merupakan kelebihan topologi jaringan bus daripada topologi jaringan yang paling cepat? Ini ya, bus daripada topologi mesh. Kira-kira mana merupakan yang kelebihan ya? Kalau bus itu sederhananya karena lurus, ada lurus, cuma lurus tok, terus ada komputer 1, lurus lagi ada komputer 2, dan seterusnya. Jadi di sini jawabannya B, 1 dan 5. Sederhana dan instalasinya lebih mudah karena cuma lurus. Terus kemudian yang B,
Yang nomor 7, berikut ini manakah yang merupakan kekurangan topologi jaringan mesh? Kekurangannya yang jaringan mesh ya. Kekurangannya itu nomor 1 dan 4, terlalu banyak kabel yang disambungkan, karena kan semua komputer terhubung ya, komputer A, terhubung B, C, D, E, F, dan seterusnya. Terus kemudian nomor 4, instalasinya susah karena banyak sekali kabel yang harus disambungkan. Selanjutnya, nomor 8, alamat IP adalah pengidentifikasi yang memungkinkan informasi dikirim antara perangkat dalam satu jaringan. Alamat IP berisi informasi lokasi dan membuat perangkat dapat diakses untuk komunikasi dua arah. Dari uraian tersebut, apa peran utama dari alamat IP? Peran utamanya adalah sebagai alamat unik dalam jaringan. Jadi IP itu kayak alamat rumah seperti itu. Ada kode pos, ada nomor RT, RW. Itu fungsi dari IP. Tapi yang dialamati bukan rumah ya, tapi perangkat kalian. Karena perangkat kalian itu nanti ada namanya MAC address. MAC address itu nama hardware kalian ya. Walaupun hardware-nya sama, biasanya MAC-nya berbeda. Ya ID-nya lah. Kalau kalian bingung itu tiap perangkat itu ada ID-nya sendiri-sendiri. Sebagai topologi jaringan. Nah, di sini kurang tepat karena ya sebagai alamat tadi, bukan sebagai sandi juga, sebagai koneksi juga bukan, tiga alamat saja. Selanjutnya untuk nomor 9, alamat IP kelas A biasanya digunakan untuk jaringan dengan skala besar, sedangkan alamat IP kelas B biasanya digunakan untuk jaringan skala menengah. Manakah rank IP kelas A? Nah, nanti kalau kalian masih bingung, coba di Google dicari kelas IP. Nah, nanti ada A, B, C, D, dan E. Kalau di sini kelas A itu mulai dari 00 sampai 127.255, 255, 255 sampai seterusnya. Terus kemudian nanti setelah 127, 128 itu kelas B dan seterusnya, nanti bisa dilihat di tabel kelas IP. Nomor 10, alamat IP kelas C biasanya digunakan untuk jaringan dengan skala kecil, sedangkan alamat IP kelas D biasanya digunakan untuk jaringan yang multicast. Manakah rank alamat IP kelas C? Nah, kelas C ya. Kalau kelas A tadi kan 0 mulai 0 ya. Kelas B mulai 128, kelas C itu mulai 192. Oke, nanti bisa dilihat ya di tabel, cari aja di Google. Kelas IP, tabel kelas IP, nanti ada tabel. Terus kemudian untuk nomor 11, alamat IP kelas E merupakan alamat IP yang bersifat eksperimental karena ranknya terbatas. Berarti ini manakah yang termasuk contoh alamat IP kelas E? Nah, tadi kan kelas E itu yang paling besar ya, yang paling tinggi. Nah, di sini mulainya itu coba di sini di paling tinggi berapa? Mulainya ini ya 224. Nah, tinggal dilihat saja di sini yang paling tinggi itu mana? 244. Nah, jawabannya B. Itu ya. Terus kemudian nomor 12, perhatikan alamat IP berikutnya. Manakah yang termasuk alamat IP kelas B? Nah, tadi kita ingat kelas B, kelas A kan mulai 00. Kelas B itu mulainya 128. Tidak saja yang mulai dari 128. Berarti antara 128 sama 190. 128 nggak ada 129. Nah, ini termasuk alamat dari kelas B. Nomor 2, nomor 3, 80 itu juga masih termasuk kelas IP kelas B karena belum sampai 191 atau 92. Nah, ini itu karena kalau sudah 192 itu sudah kelas C. Nanti ya bisa dilihat di tabel biar mudah. Terus kemudian yang ini yang kelas C mulai dari 192. Nah, di sini ada 192. Ini 191 belum masuk. 192 sudah masuk ya. 192. Jawabannya C. Jawabannya C 1 dan 5. Nah, 222 ini juga termasuk kelas C karena belum 225. Iya. Terus kemudian ini yang kelas D. Kelas D itu mulai dari
1 ya, 225 itu sudah mulai D, terus kemudian yang selanjutnya yang nomor 5 kok 200 ke atas ya, 205, 25 ke atas dan tidak sampai 240. Nah ini nomor 225, 239. Jawabannya C, nomor 1 dan 5. Terus kemudian nomor 15, sharing resource biasanya diartikan sebagai sebuah metode berbagi perangkat keras oleh semua prosesor yang tersedia untuk digunakan secara bersama-sama. Fungsi dari metode sharing resource adalah untuk berbagi data atau perangkat keras antar komputer. Berikut ini manakah syarat utama sharing resource yang paling tepat? Yang paling tepat ya syarat utamanya ya. Ini yang paling tepat adalah dalam satu jaringan. Kalau terkoneksi internet tidak harus berbeda jaringan, bisa. Yang penting satu, maksudnya berbeda jaringan harus satu jaringan ya, tidak bisa. Maksudnya kalau LAN sama WiFi, yang penting satu jaringan, satu IP kelas sama, itu bisa. Nah, beda jaringan maksudnya di luar jangkauan kelasnya ya. Tersambung ke LAN, tidak harus ke LAN, ke internet juga bisa. Harus menggunakan jaringan peer-to-peer, tidak harus jaringan apa saja, bisa. Oke, lanjut. Berikut ini manakah perangkat keras yang dapat digunakan sharing resource? TV bisa nggak? Nggak bisa. Kamera analog? Nggak bisa ya. Printer bisa. Modem juga bisa. Jawabannya D, 3 dan 4. Lampu, kalau smart lamp, lampu pintar bisa. Tapi kalau lampu biasa nggak bisa. Nomor 17, kamera CCTV merupakan perangkat keras yang dapat digunakan untuk sharing resource. Akan tetapi harus memiliki syarat tertentu. Salah satu syarat kamera CCTV dapat digunakan untuk sharing resource adalah resolusi tidak penting. Kalau mau di-share, kalau nggak ada portnya nggak bisa. Dapat terkoneksi. Nah ini maksudnya dapat terkoneksi itu ada WiFi ataupun port jaringannya, port LAN ataupun port-port yang lainnya. Ini baru bisa. Tetap di luar ruangan bisa, harus dapat slot memori. Kalau nggak ada jaringannya nggak bisa. Resolusi ya FHD sama saja kalau nggak ada jaringannya tidak bisa terkoneksi internet. Terkoneksi jaringan bukan internet, bukan jaringan. Selanjutnya nomor 18. Berikut ini syarat yang tepat untuk sharing resource printer. Nah, untuk sharing yang benar itu yang 1, 3, 4. Printer dapat digunakan pada komputer. Nah, misalnya komputer kalian sudah ada printernya bisa dipakai, ya itu bisa. Terus kemudian bahkan printer mempunyai koneksi LAN, printernya nggak harus ya, tapi komputernya kalau printer nggak ada LAN-nya masih bisa, yang penting terkoneksi dengan komputer yang bisa terhubung jaringan. Nomor 3, 1, 3. Pastikan IP komputer dapat diakses komputer lain. Ini yang penting. 1, 3, 4. Pastikan printer terkoneksi ke internet, tidak harus. Pastikan merek printer sama dengan merek komputer, tidak harus ya. Yang benar 1, 3, 4. Selanjutnya, printer merupakan salah satu perangkat yang sering digunakan untuk sharing resource. Jika printer sudah diinstalasi dan dikonfirmasi pada jaringan komputer yang terhubung dengan jaringan, bagaimanakah cara mengakses printer tersebut dari komputer lain? Ya, jawabannya ini ya yang benar ya. A. Akses alamat IP komputer yang tersebut dengan internet. Yang tersebut dengan jaringan. Printernya terhubung dengan komputer terhubung dengan jaringan, terus diakses IP-nya. Kemudian diklik printer yang telah dibagikan untuk driver, kemudian print set digunakan. Jadi nanti akses IP-nya ya Windows R, terus 192.168 dan seterusnya. Terus kemudian nanti di enter. Nah nanti kan muncul sharingnya itu, kalau printernya udah di share, klik nanti biar keinstall di komputer kalian. Tapi dengan syarat bitnya harus sama. Misalnya printer yang kalian pakai itu 32 bit, padahal komputer kalian supportnya nambah bit, jadi bitnya nggak cocok, nanti kemungkinan ada gagal. Oke, lanjut nomor 20. Berikut ini manakah topologi jaringan yang sering digunakan untuk laptop dan handphone? Maksudnya laptop sambungan ke handphone itu namanya jaringan apa yang bisa digunakan topologinya?
Topologinya di sini biasanya pakai pair. Kalau star nanti ribet ya, dari yang lain-lain ini ribet karena banyak. Kalau peer to peer kan cuma 2 tethering sudah cukup. Selanjutnya nomor 21. Berikut ini manakah kelebihan menggunakan sharing resource yang paling tepat? Jawabannya C. Tidak membutuhkan banyak perangkat karena satu printer bisa dipakai 10 komputer sekaligus bisa. Terus kemudian nomor 22. Jawabannya C. Workstation berasal dari bahasa Inggris yang artinya stasiun kerja. Dalam Wikipedia, workstation adalah satu komputer dengan spesifikasi tinggi yang fungsinya digunakan untuk keperluan pekerjaan seperti perhitungan ilmiah, teknik, menggunakan komputer satu dengan yang lainnya, dengan komputer server. Manakah jaringan yang sering digunakan untuk workstation? Ini ya biasanya kalau dulu ya sampai sekarang sih masih banyak menggunakan LAN. Tapi banyak sekarang sudah mulai beralih ke internet. Tapi ini ya kalau internet itu kadang lemah. Kalau LAN sudah pasti dia stabil dan cepat. Misalnya kita membuka aplikasi desain grafis Photoshop dari servernya. Kalau pakai Ethernet mungkin kecepatannya masih kurang. Kalau pakai 5G, pakai 4G baru bisa, tapi ya biayanya agak mahal. Tapi kalau pakai LAN mesti bisa karena koneksinya itu tidak ada pembatasan, langsung cepat. Nomor 23. Berikut ini mana sajakah yang termasuk unsur dari workstation? Jawabannya B ya, 1, 2, 3. Server, client, link atau jaringan. Jadi harus ada servernya, ada client itu ya yang pakai ya komputer client, link atau jaringan ya, jaringannya harus ada. Kalau software itu nanti terakhir, yang penting 3 ini ada dulu, nanti bisa jalan. Selanjutnya, berikut ini manakah yang termasuk kelebihan dari workstation? Tidak mempunyai spesifikasi khusus, hanya digunakan untuk mengakses data, tidak membutuhkan jaringan, memiliki tool aplikasi untuk mengoptimalkan konfigurasi dan memiliki aplikasi yang mudah dan terintegrasi. Ini ya yang dia paling tepat ya, karena nanti bisa terintegrasi, kita ngedit di sini, misalnya foto, nanti di sana fotonya mau dimasukkan di video dengan komputer lain, langsung bisa tersinkronisasi. Lanjut, nomor 25. Berikut ini manakah yang termasuk kekurangan workstation? Kekurangannya ini ya, membutuhkan spesifikasi yang tinggi sesuai kebutuhan, karena dalam workstation itu nanti kan ada komputer server itu yang punya aplikasinya bagus, terus kemudian speknya harus tinggi baru di share. Nah, kelemahannya bisa spesifikasi yang tinggi di komputer servernya itu ya. Nomor 26. Pada jaringan komputer ada beberapa jenis kabel yang digunakan untuk instalasi jaringan. Jenis kabel apakah gambar berikut ini? Ini kabel LAN. Kalau kalian biasanya lihat itu kabel LAN, tapi namanya kabel LAN ini itu artinya kabel UTP, sebenarnya B. Nah, yang ini gambar apa? Ini kabel FO atau fiber optik. Di sini ada serat-serat kacanya ya, optik itu. Nah, ini lebih cepat. Kalau kalian punya IndiHome, kabelnya itu hitam, keras, itu namanya kabel FO. Ini ya sebenarnya E. Terus ini kabel koaksial, biasanya digunakan untuk seperti kabel antena. Kalau kalian ada antena TV, biasanya ya kabelnya bersama kayak gini ya. Nanti bisa dicek yang punya antena TV di rumah. Terus kemudian berikut ini yang merupakan kelebihan dari kabel fiber optik. Ya, saya sampaikan lagi ya. Dia itu mempunyai kecepatan data yang sangat cepat. Ini ya D. Terus kemudian nomor 30. Berikut ini manakah konektor yang digunakan untuk menghubungkan kabel UTP? Konektor itu yang ditancapin untuk ke komputer atau laptop. Namanya RJ45. Terus kemudian nomor 31. Berikut ini adalah warna dari kabel UTP. Urutan warnanya tepat untuk kedua ujung itu strike. Nanti kalian bisa cari ya di internet urutan kabel strike. Nanti otomatis akan muncul warna-warna seperti ini, dan yang benar adalah seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu mulai oranye putih oranye, biru putih hijau. Nah ini ya, oranye putih oranye, hijau putih biru, biru putih hijau,
biru putih, biru, coklat putih, coklat. Oh ini salah ini, maksudnya urutan, kalau urutan 1, 2, 3, 4 itu salah. Yang benar yang ini. 1, 2, 3, 6, 5, 4, 7, 8. Berarti gini. Oranye putih, oranye, hijau putih, biru. Ini ya, hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih, coklat. Nah yang benar itu. Oranye putih, oranye, hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih, coklat. Nah yang benar itu ya, jawabannya A. 32. Urutan warna kabel UTP yang tepat untuk ujung B kabel cross adalah, nah ini yang cross itu nanti ada yang dibalik sedikit. Jawabannya yang ini ya, mulai dari hijau putih dulu. Hijau putih, terus kemudian hijau, hijau putih, hijau, terus kemudian oranye, terus kemudian oranye putih, biru, seterusnya ya. Nanti ini jarang dipakai sih, nanti bisa dicari ya, kabel cross, kabel UTP cross gitu aja, urutan kabel UTP cross, nanti muncul. Oke, selanjutnya nomor 33. Berikut ini manakah yang bukan termasuk prosedur menghubungkan koneksi internet ke jaringan LAN atau workstation? Jawabannya 4 dan 7. Yang bukan ya, yang bukan, berarti 7. Yang B ya, 4 dan 7. Bukan modem router ke hub menggunakan kabel cross. 7 pastikan kelas alamat modem router berbeda. Nah harus sama ya, tidak boleh berbeda. Nomor 34. Apabila komputer sudah terkoneksi dengan jaringan LAN, modem sudah terkoneksi dengan internet dan sudah terkoneksi dengan LAN juga. Akan tapi komputer tidak dapat mengakses internet. Gimana solusi agar komputer dapat mengakses internet? Pastikan alamat IP modem satu kelas dengan alamat IP komputer. Ini ya, satu kelas tadi berarti 192.168 harus sama, belakangnya berbeda. Selanjutnya, bagaimanakah cara membagikan folder ke komputer lain dalam satu jaringan? Nah ini ya, klik kanan pada folder, klik property, klik share, pilih everyone, klik add, klik share. Ini yang benar. Nomor 36, bagaimanakah cara cek alamat IP komputer melalui CMD? Tekan tombol Windows plus R, ketik CMD, tekan enter, nanti masuk ke CMD ya, hitam-hitam, terus ketikkan IP config, tekan enter, nanti muncul IP. Pada jaringan komputer kita harus memastikan bahwa alamat IP dapat mengakses satu sama lain. Bagaimana cara untuk mengecek koneksi IP menggunakan CMD? Ping namanya. Buka CMD, ketik ping spasi IP tujuan. Itu yang ping ya namanya. 38. Berikut ini manakah yang merupakan fungsi utama dari router? Router fungsinya membagikan paket data internet melalui jaringan WiFi. 39. Berikut ini manakah yang merupakan fungsi utama dari hub? Fungsinya adalah menghubungkan beberapa PC dalam satu jaringan. Yang 40. Apa kemudian dari internet? Jawabannya interconnected network. Nah itu ya, kemarin mungkin yang 10 terakhir ini nggak muncul di ujian, tapi ini saya jelaskan nanti biar kalian lebih paham. Oke, cukup sekian untuk pembahasan soal pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.